Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudlilillahu fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati Panitia Milad Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga. Yang saya hormati para dewan juri dan juga para peserta lomba yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat menikmati iman dan indahnya Islam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawakan kita suri tauladan yang baik sehingga kita dapat menjalankan Islam dengan penuh nikmat dan rasa syukur. Para dewan juri dan peserta lomba yang saya hormati, di dalam kitab Sahih Muslim juz 4 halaman 1987 hadis nomor 2564 dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya dari Abi Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari diri kita dan juga tidak melihat dari benda kita, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat dari hati dan amalan kita. Jadi hadis tersebut menerangkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak melihat dari diri kita. Apakah kita mau gemuk atau mau kurus, atau miskin atau kaya, atau kita tinggi atau rendah, Allah tidak melihat dari itu. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amalan kita. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Dan takwa tempatnya adalah di hati. Jadi hati dan amalan kita harus selaras. Tidak boleh tidak. Kita semisal kita sholat, kita harus diniatkan dalam hati kepada Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Dan gerakan kita atau amalan sholat kita harus sesuai dengan ajaran Nabi. Tidak boleh kebalik. Juga kita tidak boleh ketika kita sudah berniat kepada Allah tapi amalan kita tidak sesuai dengan Nabi. Dan juga ketika kita amalan sudah sesuai tapi niat kita bukan karena Allah tapi untuk duniawi atau untuk ria. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus selalu menata hati kita, karena banyak perbuatan yang besar menjadi kecil karena niat, dan juga perbuatan yang kecil bisa menjadi besar juga karena niat. Semisal ada dua orang yang sholat dalam shaf yang sama, dalam gerakan yang sama, dan juga dalam imam yang sama, tapi hasil dari dua orang tersebut itu berbeda. Karena niatnya, niat yang pertama adalah niat untuk kepada Allah dan menjalankan syariat Nabi, dan yang nomor dua adalah berniat untuk duniawiyah seperti ria. Dia berniat untuk dipandang orang lain bagus, dipandang alim, dipandang menjadi orang yang soleh. Dewan juri dan peserta lomba yang saya hormati, kita sebagai makhluk Allah harus selalu mencari ridho Allah. Kita harus selalu berbuat kebaikan tanpa disertai dengan keburukan. Karena perbuatan yang baik bisa dimakan oleh perbuatan kebaikan, bisa dimakan oleh perbuatan keburukan, seperti halnya api yang memakan kayu bakar. Untuk mencari ridha Allah, kita harus selalu berbuat kebaikan. Dan kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan.
seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ayat tersebut menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berbuat kebaikan, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan kita. Dan walaupun sekecil apapun kebaikan kita, pasti akan dibalas oleh Allah di yaumul hisab nanti. Dan juga keburukan kita walaupun sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah di yaumul hisab nanti. Ditegaskan dalam Quran surat Al-Zalzalah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi terdapat sebuah kisah pada zaman Nabi, terdapat golongan kaya, sederhana dan miskin. Dan orang miskin ini bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena tidak bisa bersedekah seperti orang yang kaya. Oleh karena itu Nabi tidak membatasi orang miskin tersebut untuk melakukan kebaikan. Bahkan Nabi memutuskan agar orang miskin tersebut walaupun tidak bisa bersedekah untuk membaca Subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa kulli syai'in qadir 1 kali. Jadi dimanapun kita, dengan siapapun kita, waktu pun kapan kita, harus selalu melakukan kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang mohon maaf. Saya akhiri wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.